Anda akan belajar sesuatu yang baru, karena itu setiap pengusaha jangan pernah kita itu merasa sudah tahu segala sesuatu. Ketika kita punya hati seperti itu, Tuhan tidak bisa ajarkan sesuatu yang baru. Ya, karena gereja adalah ciah, gereja adalah rumah. Kita lanjutkan ayat 25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan, dan pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh, ada aja yang bandel, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman pada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Lihat ayat 27. Tetapi ketika pada hari ketujuh, padahal sudah diberitahu loh sama Musa, udah jelas gak bisa salah, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Namun mereka kecewa, tidak mendapatkan apa-apa. Dari pelajaran ini, kita menangkap, memetik sesuatu. Tidak semua rezeki adalah dari Tuhan. Enggak semua rezeki datangnya dari Tuhan. Jangan paksakan kehendak Allah. Dan tidak semua money adalah berkat. Tidak semua profit dan uang adalah berkat. Saya kasih contoh uang yang bukan berkat. Uang yang akan berulat dan berlalat. Kalau Anda masukkan uang itu ke perbendaharaanmu, jangan harap Tuhan berkati. Kalau Tuhan meminta kalau Tuhan menuntut, kalau Tuhan memerintahkan yang namanya kejujuran, dan sedangkan Anda tidak jujur, mana bisa Tuhan berkati? Kalau Tuhan minta nasi goreng, Anda terus kasih rawon, mana mungkin Tuhan mau bayar? Bukan berarti kalau kita taat Tuhan harus bayar seolah-olah Tuhan berutang sama kita. Bukan, Tuhan tidak berkenan. Ada uang yang bukan, tidak semua uang yang Anda bisa miliki, dapatkan, ya adalah berkat Tuhan. Saya kasih contoh, jikalau suatu hari Anda berjalan di depan Anda ada satu orang yang nggak sengaja, cashnya jatuh 100.000 di tanah. Anda tidak bisa berkata, ya puji Tuhan, berkat. Padahal Anda pagi tadi berdoa, Tuhan, aku ini dalam hutang, atau lebih tepatnya mungkin, aku ini perlu allowance uang saku, berapapun cash jadi deh. Pokoknya saya ini pemerlukan, lalu kita jalan. Jangan semua kebetulan, semua yang disebut seolah-olah berkat, itu betul-betul dari Tuhan. Saya harus punya prinsip ketaatan. Jadi kita bukan menjadi manusia kebetulan. Lalu kita tiba-tiba jalan. Seolah-olah kan mencocokkan dengan doa tadi pagi dan kebutuhan. Kita lihat orang jatuh dompetnya di depan kita. Jangan berkata ini berkat Tuhan. Lalu Anda masukkan, lalu Anda pergi. Don't. Sekalipun Anda butuh, ambil itu. Lari, kejar. Pak. Dompetnya. Ada money, ada uang. Not supposed to be your possession. Ada uang yang tidak boleh menjadi hak milikmu. Yang kayak gitu. Saya kasih contoh. Dan jangan sampai jadi orang Kristen konyol itu. Selugu itu. Lugu itu singkatan dari nggak lucu tapi dungu. Setelah dapat gitu kesaksian di gereja, saya senang sekali hari ini saya terlibat dalam doa. Lalu suatu hari pagi-pagi saya jalan setelah doa itu, saya ke pasar, ada orang jatuh uangnya, saya tahu Tuhan izinkan tangan-tangan kakunya menjatuhkannya. Ngawur, Paul. Kadang-kadang orang Kristen kesaksiannya itu gak bagus. Bagus kesaksiannya, ngawur tapi. Saya berkata, bro, itu bukan berkat. Sorry, itu bukan berkat. Anda melakukan kesalahan. That's not your money. Dan tidak semua yang hasilnya profit di hidupmu itu berkat dari Tuhan. Tapi susah payah akan mengikuti. Susah payah mengikuti itu adalah afternya. Bukan lemburnya nggak apa-apa. Setelah dapat itu susah payahmu akan bertubi-tubi karena ulat kanan kiri. Lalu bau sekalian, hidup lama-lama karakterku akan bau nantinya, akan basi di mata Allah. Not all money comes from God. Remember that. Itulah sebabnya orang dalam dunia kerja imannya kalau tidak kuat dalam bisnis, mereka kan halalkan semua cara demi mamon. Apalagi mamon tidak jujur. Apapun jadi. Kalau orang udah cinta uang akar kejahatan. Bukan uangnya akar kejahatan. Money itu gak evil. Hati manusia itu yang evil, yang jahat.
Cinta akan uang. Itulah sebabnya seorang pengusaha yang tidak dekat sama Tuhan, tidak bangun mezbah doa, dia akan menjadi orang tuli pertama kerajaan sorga. Dia tidak akan pernah tahu ketika dia salah. Dia kira, ya ini berkat dari Tuhan. Lalu kumpullah para pengusaha bareng-bareng. Orang Kristen padahal kesaksiannya ngalor ngidul, ngawur semuanya. Besi menajamkan besi. Pengusaha yang tidak takut akan Tuhan, yang pengusaha yang cuma religius, mulutnya aja yang bicara Tuhan, tapi tidak ada kerohanian. Religius bukan rohani. Rohani tidak harus religius. Pengusaha yang seperti ini kumpul jadi satu, besi menajamkan besi. Pengusaha membunuh sesama roh pengusaha. Don't do that. Pengusaha harus tertanam dalam gereja. Pengusaha harus dengar firman Tuhan. Pengusaha harus digembalakan, dimentori. Pengusaha harus berdoa. Pengusaha kalau bisa doa fajar. Pengusaha kalau bisa cari Tuhan. Pengusaha kalau bisa peka, belajar menimbang mana benar, mana salah. Belajar firman Tuhan. Saya sudah ajarkan kemarin surat cinta Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Pengusaha harus tahu mana yang baik, mana yang buruk di mata Allah. Apa yang baik, apa yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut, yaitu mencintai keadilan, menghargai kesetiaan, dan berjalan dalam kerendahan hati seperti dikatakan di dalam kitab Mika. Pengusaha harus tahu. Pengusaha harus tahu, punya roh yang peka dengan Roh Kudus, ditemplak ketika salah, ketika benar mendapat peneguhan. Pengusaha harus punya penyertaan, punya tanda-tanda heran. Pengusaha harus tahu memutuskan yang mana hikmat Tuhan. Hatinya tetap Daud, otaknya Salomo, bisa menguasai segala bidang, tambah pintar tapi hatinya tambah berapi-api. Bukan tambah pandai, dia tambah sekuler di hati. Itulah sebabnya Tuhan itu mau kita untuk bangun mezbah doa. Ayo puasa yuk, puasa yuk. Saya belum disuruh Tuhan aja, tapi kalau ada gerakan di sini saya mau ikut. Saya memulai perjalanan rohani saya sebagai orang Kristen lahir baru tahun 92, 27 tahun lalu. Makanya banyak orang nggak bisa iri dengan perjalanan rohani saya atau jangan sampai salah mengerti. Saya memulai perjalanan saya dengan Tuhan diselamatkan dari kegelapan. Saya memulainya dengan Tuhan suruh melakukan sesuatu, saya belajar melakukannya dengan setia dan rendah hati, yaitu puasa tanpa makanan solid selama 40 hari. Itulah yang menghiasi hari pertamaku sebagai bayi rohani sampai hari ke-40. Dan saya berubah total dari 40 hari saya puasa itu. Tidak makan solid, artinya saya hanya minum makanan cairan, makanan cair. Dan berat bagi seorang anak muda umur 18 tahun. Yang baru bertobat, Tuhan bilang no food, no solid food. Jadi saya ngerti kalau pas Gereja Mawar Sharon Departemen Doa mengadakan gerakan doa 21 hari gini tuh, ya ampun gampang sekali. Karena 21 hari ini kan bisa makan. Sebenarnya bukan puasa. Bukan puasa ini, termasuk 21 hari ini cuma puah. Nggak termasuk sah. Belum sah-sah banget, benar. Saya aja belum sah-sah banget, belum sampai seperti Musa. Saya nggak ngomong ini untuk kita kompetisi, ayo puasa yang hebat siapa lebih rohani. Enggak, puasa bukan untuk pertandingan. Tapi saya ngerti sebagai anak muda teenager, Tuhan panggil saya dengan kuat dan ketat. How I began my journey, itu pun belum setara dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Musa nggak makan, nggak minum, jangan coba. Anda nggak minum 3 hari, dehidrasi 7 hari, Anda sudah mayat. Makan sih masih bisa, berapa hari nggak makan. Ya, Musa itu nggak makan minum di Sinai. Tuhan Yesus di padang gurun. Enak kita puasa di rumah atau di ruang doa, apalagi di PDI, di begitu doa. Tuhan Yesus itu puasanya padang belantara. Nggak ada singa. Ya mungkin zaman itu ada singa, siapa tahu. Singa dari Afrika, kan itu jalan darat saja ke Timur Tengah. Di situ mungkin ada ular beludak. Di situ ada hewan-hewan liar. Kita enak. Paling cuma tahan lapar, Tuhan tahan juga tahan takut. 21 hari, what is that? Para pengusaha, come on. Waktunya bulan Januari ini, kita merampingkan diri. Bukan diet dan perutnya, bukan maksudnya. Maksudnya ramping secara rohani, hati kita dibersihkan oleh Tuhan. Katakan kanan kirinya, mari kita berpuasa bersama-sama. Haleluya. Makan gak apa-apa ya. Ada yang nggak tahan, yang sakit mah nggak apa-apa. Saya tadi beritahu sama anak saya, kamu puasa nasi aja, karbohidrat. Tapi daging makan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Puasa manis-manisan atau apa nggak tahu, terserah. Atur sendirilah, udah besar kok, masa tanya lagi. Ya, sampai mana tadi? Ayat mana saya baca?
Ayat berapa? 27, terima kasih. 27. 28 sekarang. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Tuhan yang, kok Musa yang disalahkan? Wong yang memungut itu bangsa Israel kok. Ya inilah kepemimpinan. Jadi karena itu kita sebagai pemimpin Anda tidak mau menunggu sampai Tuhan tegur dan koreksi baru kita ajarkan. Jadi saya ajarkan sebelum dikoreksi. Karena itu awal mula saya tahu banyak kesalahan di dunia kerja, makanya saya tergerak di minggu, bukan di minggu pertama sih, minggu kedua, tapi khotbah saya pertama di tahun ini untuk Gereja Mawar Sharon, di seluruhnya live streaming, saya mau sampaikan tentang kerja, pekerjaan Anda. Kenapa di dunia kerja ini banyak kompromi soalnya. Dan Musa ditegur Tuhan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Yang nolak itu bangsanya, Musanya yang dibilang menolak. Nah disitulah imamat. Nah saya juga harus hati-hati, makanya apa yang saya ajarkan ini, saya berdoa ini mengoreksi jalan hidup beberapa orang yang salah. Mengoreksi motivasi beberapa orang yang salah, mengoreksi beberapa arah yang tidak benar di dalam kehidupan beberapa orang. Ya, saya nggak bisa ulangi khotbah-khotbah sebelumnya, Anda perlu dengarkan. Di mana saya jelaskan tentang bagaimana banyak pengusaha mengorbankan keluarganya di mesbah kerja. Dan terutama yang dikorbankan Tuhannya. Itu salah banget. Dan saya ngomong gini, tidak picik hati, yaitu kalau kita kerja sungguh-sungguh itu kayak menomorduakan Tuhan. Bukan, itu bukan maksudnya. Maksudku dosa, bukan itu. Maksud saya motivasi yang salah. Ketamakan, bukan masalah kerajinan. Nggak ada masalah sudah sama kerajinan. Dengarkan sendiri, saya nggak bisa jelaskan, kita lanjutkan. Ayat yang ke-29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manah, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya, saya baca lagi ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya manah. Katakan manah. Manah itu manhu, bahasa aslinya. Yang artinya, what is this? Manah itu sebuah pertanyaan, apakah ini? Karena mereka terkejut, mereka tidak pernah lihat makanan yang seperti itu. What is this? 2019 ini, orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Allah akan mengalami banyak surprises. Anda akan belajar sesuatu yang baru, karena itu setiap pengusaha jangan pernah kita itu merasa sudah tahu segala sesuatu. Ketika kita punya hati seperti itu, Tuhan tidak bisa ajarkan sesuatu yang baru. Mana itu, what is this? Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Ya, saya bahkan tidak bahas tentang burung puyuh, bagaimana Tuhan tiup dengan angin timur. Datang langsung ke perkemahan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu punya 1001 cara untuk membawamu keluar dari masalah. Untuk memberkati kehidupanmu, menjadikan keturunanmu berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan punya berbagai cara. Ya, mana? Warnanya putih seperti ketumbar. Rasanya seperti rasa kue madu. Memang rasanya seperti kue madu. Tapi bukan berarti jangan pernah salah ngerti. Waktu pertama kali saya baca tentang mana, saya mikir, wah boring banget ya. Membosankan tiap hari cuma makan itu, pancake-pancake, bayangin. Mana itu memang bentuknya nanti kalau diolah seperti pancake, honey. Tapi honey itu akan disesuaikan di selera. Waktu masuk ke mulut setiap kita itu beda, sama dengan firman. Kalau sekarang saya bagikan ini, semua orang dengannya sama. Kuping sih sama, tapi waktu sampai ke hati beda-beda nih aplikasinya. Memang kelihatannya adalah pancake honey, tapi sampai ke keluarga A, dia jadi honey matcha. Sampai keluarga B, jadi honey strawberry. Honey coklat, honey original. Lain-lain. Tuhan tuh tahu gimana memuaskan hasrat kita, keinginan bahkan, bukan hanya kebutuhan. Maksudnya mana itu bicara soal persediaan, provision Tuhan. Provision itu dari kata provide, kalau Anda, mari kita belajar sedikit bahasa Inggris, provide, P-R-O-V-I-D-E, provide itu artinya menyediakan. Kalau saya berkata sama Anda, oh nggak usah khawatir, transportasi sudah saya sediakan. Itu dalam bahasa Inggrisnya, I have provided the transportation. Provide itu artinya menyediakan. Di dalam kata provide, nah, provision, provide, provision maksudnya, provision atau persediaan, ada kata vision, ada kata visi. Tuhan tidak sediakan kalau Anda tidak provisi dulu. Makanya provision, persediaan, bahasa Indonesianya nggak bisa kita karang di sini.
Tapi Inggrisnya mari kita pelajari kedalamannya. Provision. Kalau Anda mau mengalami persediaan Allah, Anda harus provisionnya atas hidupmu. Maka akan ditunjukkan persediaannya. Provision. Tuhan punya visi bagi setiap keluarga itu lain-lain. Visi Tuhan atas keluarga Halim beda dengan visi Tuhan atas keluarga Wibisono. Visi Tuhan atas keluarga siapa lagi? Nama belakang kok tiba-tiba blank saya. Lim, beda dengan visi Tuhan atas keluarga siapa? Keluarga Mantova juga nggak sama. Antara Mantova, antara keluarga kita pun lain-lain setiap unitnya. Nah Tuhan tahu gimana menggenapi yang suka matcha, maka honey itu menjadi honey matcha. Yang butuh coklat untuk bisa tidur nyenyak, hot chocolate sedikit supaya bisa tenang. Yang tidak diabetes karena ada beberapa orang kalau kena gula sedikit udah aduhai. Tapi ada beberapa orang nggak masalah, masalahnya lebih di asam urat. Tuhan tahu gimana memenuhi hasrat, Tuhan tahu gimana memenuhi kebutuhanmu persis seperti yang kau butuhkan. Mana itu bicara bukan tentang rotinya, tapi ketika jatuh ke tangan orang Israel menjadi pesta seluruh bangsa itu, jutaan orang di padang gurun, masaknya beda-beda. Suatu hari saya di Los Angeles, waktu saya pelayanan, saya diajak ke sebuah restoran, restoran itu menyediakan pancake. Saya mikir ya ampun, saya tuh nggak suka pancake. Masuk ke dalam sana ternyata macam-macam, saya sih tetap nggak suka, saya tetap suka sambal, udah itu nggak ada yang melawannya. Makanan Asia, tapi menarik gitu loh. Waktu saya masuk ke sana, ternyata pancake-nya diolah secara kreatif. Ada pancake sama ayam goreng, ada pancake yang berupa makanan penutup hidangan pakai ice creamnya, ada yang pakai kayu manis, ada yang pakai apa, saya nggak tahu. Kok bisa ya restoran ini cuma pancake, tapi macam-macam. Di Jepang juga ada restoran namanya matcha, tapi matchanya macam-macam. Ada green tea matchanya untuk kue tarnya, ada matcha minuman, ada ice cream, ada juga yang sundae, tapi sundae coklat biasanya, ini matcha, semuanya. Satu restoran itu cuma matcha. Saya dulu kira, boring ya makan mana. Enggak, mana itu bahan dasar. Lalu Tuhan kasih yang makan itu, yang memungutnya, dikasih Tuhan kreativitas untuk mengelolanya. Itulah muncul industri macam-macam di dalam pekerjaan kita. Penyertaan Tuhan itu sama dibawa pulang doa berkat, tapi sampai ke rumah, kelolanya beda dari satu keluarga dengan keluarga. Let me tell you, saya beritahu, Tuhan punya mana itu nyata. Dan Tuhan akan sertai Anda. Dan dikatakan di sini ayat ini, ya, rasanya seperti kue madu, seperti ketumbar, dia warna putih. Tidak pernah boring 40 tahun itu, dengan mana di tangan. Saya kira bangsa Israel itu makannya sama saja setiap hari. Tidak. Tapi Tuhan memberikan resep-resep kepada mereka. Allah tidak pernah menyertai kita sampai ke bahan dasar. Kalau kita jalan sama Roh Kudus, setiap embun pagi kita pungut mana itu. Every morning He's gonna give you a brand new fresh creativity. Apa yang terjadi pada di atas lututnya, on bended knees, waktu mereka memungut mana. Every morning mereka increase in wisdom. Setiap pagi mereka ambil roti ketumbar putih itu dari rerumputan. Muncullah pengetahuan. Kelihatannya cuma tangan ngambil sisik-sisik putih. Tapi di sini dan di sini meningkat hikmat Allah. Jangan cuma bekerja. Bersekutulah dengan Roh Kudus. Anda tidak akan menyesal. Pekerjaanmu akan penuh dengan kreativitas. Saya akan beberapa ayat terakhir saya simpan untuk ibadah berikutnya. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Saya akan jelaskan mana yang disimpan kali ini. Yang ini harus disimpan. Yang ini harus diturunkan ke keturunan-keturunan kita. Saya sampaikan ibadah berikutnya. God bless you. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah urapan khusus. Tuhan juga selalu akan memberkati, melindungi, menjaga, menyertai. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka mendapat hiburan. Terimalah sidang jemaat kasih Tuhan. Anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang selalu akan memimpin, menyertai, memberkati setiap aspek hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin.